Sebuah lukisan yang dibuat oleh tuannya. Di sampingnya, Huang Yu merasa seperti orang gila. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Di masa lalu, Guru Lu Chen telah membawa lukisan untuk dinilai serta untuk mengujinya. Namun dia tidak pernah mengeluarkan karyanya sendiri. Kali ini jika orang di hadapannya memuji pekerjaan yang diambil tuannya, mungkin tuannya akan senang dengan evaluasinya dan membiarkannya berlalu. Namun apa katamu? Benar-benar tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan manusia? Untuk mengevaluasi gambar Master Lu Chen benar-benar tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Huang Yu merasa seperti muntah darah. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menempatkan aku pada posisi yang sulit? Ini apa yang sedang terjadi? Jika dia tahu bahwa Zhang Zuan telah memutuskan setelah itu sebagai seorang guru, dia seharusnya tidak menempatkannya dalam situasi yang canggung. Lebih banyak darah mungkin akan keluar dari mulutnya. Apakah ini yang kamu sebut tidak menempatkan aku dalam situasi yang canggung? Kamu jelas mendorong aku ke tebing. Dia menyesali tindakannya membawa orang ini ke sini. Master Lu Chen menyukai anak-anak muda yang belajar dengan rendah hati. Dia tidak pernah mendiskriminasi orang, dan dia suka orang yang datang untuk belajar darinya. Orang ini tampaknya secara ilmiah ada di permukaan, dan juga orang yang tahu batas-batasnya. Jadi dia berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang belajar dengan kerendahan hati. Jadi dia membawanya sehingga dia bisa menyenangkan tuannya. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuannya juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sangat tidak bisa diandalkan. Huang Yu merasa nyali berubah hijau dengan penyesalan. Kalau saja dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menolaknya di tempat. Kenapa dia membimbingnya hanya untuk membuat masalah pada dirinya sendiri? Sementara dia berada di ambang mengamuk, Baizun berada di ambang tawa. Memang, yang menakutkan bukanlah lawan yang seperti dewa, tetapi rekan satu tim seperti babi. Orang ini benar-benar berani menggambarkan karya Guru Lu Chen sebagai mainan apa ini? Tak perlu dipikirkan, dia pasti telah menyinggung tuannya dengan kata-katanya. Bahkan, jika dia tidak bergerak, tuannya mungkin akan memberi pelajaran pada si bodoh ini. Apakah ini pengetahuan dan bakat yang kamu bicarakan? Terampil dalam sitar, catur, sastra, dan lukisan. Terkekeh pelan, dia menatap Huang Yu dengan menggoda. Huang Yu baru saja memuji Zhang Zuan beberapa saat yang lalu. Namun kemudian yang terakhir mengucapkan kata-kata seperti itu. Pernahkah kamu melihat orang yang berpengetahuan dan berbakat bertindak seperti itu? Diam! Berbeda dengan kepala pelayan Paman Cheng, penyesalan Huang Yu dan kegembiraan Baizun, Tuan Lu Chen tidak marah karena kata-kata pihak lain. Dia menyela keributan yang terjadi dan menatap Lu Chen dengan tenang. Adik kecil ini, mengapa kamu membuat evaluasi seperti itu? Apakah ada masalah dengan gambar aku? Aku tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuan. Aku mencari pengampunan kamu karena ketidakacuan aku. Zhang Zuan pura-pura terkejut dan buru-buru membungkuk meminta maaf. Buku yang disusun perpustakaan Jalan Surga memungkinkannya untuk melihat kekurangan dari lukisan itu. Dan sang seniman juga diberi label di dalamnya. Secara alami, dia tahu bahwa lukisan di depannya adalah karya Lu Chen. Hanya saja dia sengaja pura-pura tidak tahu. Jangan khawatir tentang itu. Ini hanyalah sebuah lukisan. Aku hanya meminta kamu untuk menilai kekuatan dan kelemahan lukisan itu, dan bukan pelukisnya. Guru Lu Chen memberi isyarat. Dengan kata-kata kamu, aku diyakinkan. Zhang Zuan tersenyum. Menghadapi lukisan itu lagi, dia mengelusnya dan berkata, jika kita hanya berbicara tentang lukisan ini, bahkan jika lukisan itu digambar oleh Tuan, aku hanya dapat menggunakan 8 kata ini untuk mengevaluasinya. Benar-benar tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Huang Yu dan kepala pelayan terlihat tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Mengucapkan kata-kata seperti itu setelah mengetahui adalah karya master. Bung, apakah kamu gila? Namun, Zhang Zuan berhenti sejenak. Namun bagaimana? Lukisan ini memang tidak seberapa. Artis manapun di pinggir jalan akan dapat bisa menggambarnya. Itu sudah terlalu berlebihan dengan menyebutnya mainan. Namun, jika seseorang dapat melihat melampaui permukaannya, maka itu adalah pasti sebuah ciptaan yang menakjubkan, yang akan membuat para pemirsanya tidak percaya. Kata Zhang Zuan, lihat di balik permukaan.
Bagaimana seharusnya kita melihat? Tuan Lucien tersenyum lembut. Sederhana. Zhang Zuan menatap kepala pelayan Paman Chang. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk membawa belati? Baiklah. Setelah melihat pada guru Lucien dan memperhatikan kurangnya ketidaksetujuan, Paman Chang berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat singkat, dia kembali dengan belati dan memberikannya kepada Zhang Zuan. Kalau begitu, aku akan mempermalukan diri aku sendiri. Meraih belati, Zhang Zuan berjalan ke lukisan dan menusuk belati ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Melihat tindakannya, Baizun melangkah maju. Itu adalah karya sang master. Setiap lukisannya sangat berharga, sehingga beberapa bahkan menyebutnya sebagai harta yang tak ternilai. Apakah kamu yakin dapat memberikan kompensasi kepadanya jika kamu merusaknya? Huang Yu juga melihat tindakannya dengan bingung. Mengapa kamu perlu belati untuk menilai lukisan? Mengabaikan teguran Baizun, Zhang Zuan memotong lukisan yang tak tercela itu dengan belati. Tss. Suara kertas yang dipotong bergema di udara. Bagian gambar yang dipotong ikal ke atas, menariknya dengan ringan. Bagian atas gambar terpisah dari lapisan bawah. Ini mirip dengan bagaimana ada perbedaan tingkat bangunan. Lapisan kertas suan membentuk lapisan atas lukisan, sedangkan lapisan atas bawah terdiri dari kulit kambing. Di sini ada penjelasan ya guys. Kertas suan itu adalah jenis kertas yang cocok untuk menggambar ya guys. Oke ya guys, kita lanjut ya. Robekan kertas suan atas memperlihatkan apa yang ada di atas kulit kambing. Ada juga lukisan di atas kulit kambing, dan itu mirip dengan apa yang di kertas suan. Namun, ada lebih banyak semangat untuk yang satu ini, dan penggambarannya jauh lebih jelas. Seolah-olah batu gunung, pohon, desa, dan anak-anak akan muncul dari dalam kapan saja. Jika aku tidak salah, gambar di atas kertas suan adalah lapisan penipuan. Gambar yang sebenarnya dicetak melalui kertas suan ke kulit kambing. Ini adalah rahasia sebenarnya di balik gambar master. Setelah merobek kertas suan dengan hati-hati, Zhang Zuan tersenyum. Ini, terlepas dari apakah itu Huang Yu, kepala pelayan, atau Baizun, semua mata mereka membelalak tak percaya. Untuk menanamkan tinta di luar kertas suan ke kulit kambing melalui kekerasan. Belum lagi bahwa gambar di atas kertas harus mempertahankan tingkat kejelasan tertentu sehingga tidak ada cacat yang dapat dilihat di atasnya. Ini terlalu luar biasa. Kedua lukisan ini saling bertumpuk tanpa cacat. Bagaimana dia bisa tahu? Tidak buruk, tidak buruk. Setelah melihat pemuda itu dengan mudah mengungkap rahasia di balik lukisannya, mata Tuan Lucien bersinar. Kali ini tatapannya terhadap anak itu penuh pujian. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kejutan. Kemampuannya untuk mencetak pada kulit kambing melalui lapisan kertas, melalui kekerasan adalah sesuatu yang baru saja dia pahami. Dia tidak pernah memamerkannya di depan orang lain. Namun, anak muda ini mampu melihatnya secara instan. Mata kearifannya terlalu tangguh. Lalu, bagaimana dengan gambar ini? Master Lucien berbalik dan menunjuk ke sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Ada binatang buas raksasa yang dilukis di atasnya. Mirip dengan harimau buas yang turun dari gunung. Auranya yang ganas membuat penontonnya tercengang. Jika orang yang penakut melihat lukisan ini, mereka mungkin jatuh lemas ke tanah, takut membuat suara tunggal. Zhang Zuan melangkah maju dan mengelusnya dengan ringan, lalu dia tersenyum. Lukisan ini tidak buruk, tetapi tidak memiliki disposisi. Jika aku tidak salah, pelukis karya tidak pernah melihat binatang buas yang digambarkan dalam gambar sebelumnya. Gambar ini hanya berdasarkan interpretasi pribadinya. Ini, tubuh Tuan Lucien bergetar ketika matanya melebar menjadi lingkaran penuh. Orang lain mungkin bingung dengan apa yang dikatakan Zhang Zuan, tapi dia mengerti apa arti pihak lain. Itu karena lukisan ini adalah karyanya juga. Binatang buas di lukisan itu dikenal sebagai Qixiong. Dan itu adalah bentuk kehidupan yang langka, dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbatas dan pertahanan yang tak terkalahkan. Sampai-sampai tidak ada senjata yang bisa melukainya. Sama seperti apa yang dikatakan pihak lain, memang benar bahwa dia belum pernah bertemu dengan bentuk kehidupan seperti itu. Alasan mengapa dia bisa menggambar lukisan ini karena ia telah membolak-balik banyak buku untuk memberi makan imajinasinya. Lukisan ini adalah salah satu karyanya yang membanggakan. Ini juga alasan mengapa digantung di lokasi
Ini juga alasan mengapa digantung di lokasi di ruangan ini. Banyak ahli lukis yang datang berkunjung dan mereka dipenuhi dengan pujian untuk itu. Mereka semua menemukan lukisan itu megah dan hidup. Mengapa anak muda itu mengatakan bahwa dia kurang memiliki disposisi? Karena pihak lain mampu melihat melalui situasi keseluruhan di belakang lukisan lain dalam sekejap, matanya untuk hal-hal seperti itu menjadi hak yang terbaik. Lebih jauh lagi, dia bisa mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Cisyong hanya dengan melirik lukisan itu. Jadi sangat mungkin dia memiliki alasan sendiri untuk mengatakannya. Bagian mana yang kurang dalam disposisi? Apakah kamu akan baik hati untuk mencerahkan aku? Pada titik ini, Tuan Lucen tidak memiliki sikap superioritas dari sebelumnya saat dia buru-buru bertanya. Melihat tutur kaisar yang terus menguji mereka, menyebabkan mereka menggaruk-garuk kepala mereka dengan tak terhitung banyaknya. Mencari bimbingan dengan kerendahan hati dari seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun, Huang Yu dan Baizun saling menatap dan mereka merasa seperti pingsan. Terutama Huang Yu, matanya tidak bisa berhenti berkedip. Kekagetan menimpa benaknya seperti ombak yang mengepul. Orang itu, bagaimana dia melakukannya? Itu sederhana. Tidak menyadari keterkejutan dan pikiran yang melintas di pikiran orang lain, Zhang Zuan tersenyum. Meskipun Cisyong dikenal karena pertahanannya yang tak terkalahkan, tubuhnya ramping seperti pedang yang tajam. Ia mengkhususkan diri dalam serangan cepat dan mengatasi lawan-lawannya melalui kecepatan daripada kekuatan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa wataknya harus seperti pedang tajam daripada gunung yang berat. Mengingat bagaimana pelukis itu salah memilih wataknya, jelaslah bahwa itu adalah interpretasi. Tubuh Luan Cheng bergoyang. Tubuh Tuan Lucen bergoyang. Bukan karena pihak lain tidak akurat dalam penilaiannya, tetapi dia terlalu akurat di dalamnya. Selama ini, ia mengira bahwa Cisyong dikenal karena pertahanannya yang tak terkalahkan. Wataknya harus berat seperti gunung. Pengingat dari anak muda itu membuatnya mengingat pengantar tentang binatang buas dari sebuah buku. Disebutkan bahwa itu sangat cepat, membunuh lawannya tanpa mengungkapkannya. Inilah alasan mengapa sangat sedikit orang yang melihat bentuk aslinya. Salah satu tabu terbesar dari seorang pelukis adalah untuk keliru dengan disposisi yang harus mereka bawa. Jika bahkan disposisi tidak sesuai untuk subjek, maka bahkan lukisan yang paling berharga pun akan berkurang menjadi sampah. Zhang Zuan sudah menyelamatkan harga dirinya dengan mengatakan bahwa lukisan itu tidak buruk, bukannya mengatakan sesuatu yang lebih ekstrim. Luar biasa, prok 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 prok. Dengan wajahnya memerah karena kegembiraan, Tuan Lucen mengungkapkan kepenilaiannya yang tinggi terhadap Zhang Zuan. Jika hanya satu lukisan, mungkin saja itu hanya keberuntungan atau kebetulan. Namun, untuk melihat inti di balik dua lukisan yang berbeda dalam sekejap, ia dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa anak muda di hadapannya mungkin terlihat muda, tetapi dia adalah seorang pelukis ulung sejati. Keahliannya hanya bisa lebih unggul dari keahliannya sendiri. Mudah berteman, tetapi sulit menemukan belahan jiwa. Sepanjang karirnya sebagai pelukis, ia tidak dapat menemukan yang setara di seluruh kerajaan Tianshuan. Biasanya ketika dia menjelaskan sebuah lukisan kepada yang lain, mereka hanya akan meresponnya secara acuh dan tak acuh, memfokuskan upaya mereka untuk memuji dia. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami esensi dari lukisan-lukisan itu. Tidak perlu dikatakan untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Teman sebacam belahan jiwa. Inilah tepatnya alasan mengapa ia merasa sunyi dan sering membuka kediamannya untuk mendorong junior yang rajin dengan harapan bahwa ada seseorang untuk menggantikannya. Pada saat ini, saat bertemu seseorang yang mampu menunjukkan kekurangan dan kelemahan sebuah lukisan, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan belahan jiwanya. Bagaimana mungkin dia tidak senang karenanya? Jika bukan karena kemauan dan pengendalian diri yang kuat, ia mungkin melompat dengan gembira di tempat. Melihat tuannya begitu bersemangat, Huang Yu dan Baizun tidak lagi bertengkar dan saling menatap. Mata mereka melebar menjadi lingkaran penuh, hampir keluar dari kepala mereka. Mereka telah mengenal guru ini sejak muda. Dia selalu tenang dan tidak peduli apapun yang menghalanginya. Dia tidak pernah membiarkannya mengganggu pikirannya. Terakhir kali, Kaisar mengirim beberapa pelayan untuk mengirimkan
Heartlands Night Illumination Pearl kepadanya, hadiah yang bernilai tebusan raja. Dia bahkan tidak melihatnya sebelum memesan seorang pelayan untuk menyimpannya di gudang. Namun, jawaban kasual dari pemuda itu meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Mungkinkah kata-katanya benar? Pada titik ini, keduanya menembak pandangan mereka ke arah pemuda itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menatapnya, dia tidak terlihat seperti biasa bagi mereka. Xiaoyu, bukankah kamu akan memperkenalkan Gongxi ini kepadaku? Gongxi itu tuan ya guys. Sementara dia masih dilanda kebingungan, kata-kata guru Lu Chen bergema di ruangan itu. Memperkenalkan dia. Setelah ditanyai, Huang Yu diambil kembali. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak meminta nama pihak lain. Wajahnya memerah dan dia menggaruk kepalanya dengan canggung saat dia berbalik ke arah Zhang Zuan dan bertanya, "Ah benar, siapa namamu ya?" Mendengar kata-kata ini, Bai Zun yang duduk di sampingnya terlihat sembelit. Beberapa saat yang lalu, dia masih diliputi oleh kecemburuan, berpikir bahwa seseorang telah memukulnya sampai ke dewa, sampai ke atas, menyebabkan dorongan untuk memukuli anak muda ini mengalir dalam dirinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Wang Yu bahkan tidak tahu namanya. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menjadi begitu marah atas apapun. Namun dilemanya tidak berakhir di sini. Segera setelah itu, dia mendengar suara marah Tuan Lu Chen. "Apa maksudmu dengan dia? Tidak ada sopan santun sama sekali. Adik kecil ini di sini adalah rekan aku. Kamu harus memanggilnya sebagai master di masa depan." Rekan? Kali ini tidak hanya Huang Yu dan Bai Zun merasa pusing. Bahkan kepala pelayan Paman Cheng membeku karena terkejut. Mereka bertiga menatap Zhang Zuan seolah-olah mereka melihat monster. Posisi seperti apa yang dimiliki Tuan Lu Chen? Guru Kaisar Zhenjui, tutor Kaisar sejati. Tidak ada satu orang pun di seluruh kerajaan yang berani mengaku sebagai rekannya. Jika seseorang melakukannya, itu berarti seseorang mengaku sebagai senior Kaisar negara itu. Untuk seseorang dengan kedudukan seperti itu, untuk melihat seorang anak muda yang bahkan belum berusia 20 tahun sebagai rekan sejawatnya, tentunya aku mendengar hal-hal yang aneh, bukan? Apa kalian semua tidak mendengar kata-kata aku? Melihat mereka berdua linglung, Lu Chen menghukum mereka lagi. Ya, Bai Zun dan Huang Yu buru-buru membungkuk. Memberi hormat kepada Tuan. Tidak perlu begitu formal. Zhang Zuan tidak berharap Lu Chen bersikap sopan. Dia menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku Zhang Zuan. Aku kebetulan memahami lukisan-lukisan master karena kebetulan. Aku tidak cocok dengan gelar master." Jadi itu, nama adik lelaki adalah Zhang Zuan. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Sopan santun adalah sopan santun. Kamu dapat melihat kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan aku hanya dalam sekali pandang. Ini berarti bahwa kamu cukup berpengalaman dalam lukisan dan kamu memiliki mata yang luar biasa untuk mereka. Jika kamu tidak layak mendapatkan gelar master dengan standar kamu, bukankah itu berarti aku tidak dapat memenuhi gelar aku sebagai seorang master juga, kata Lu Chen. Zhang Zuan tertawa datar. Memang benar bahwa ia mampu menunjukkan kelemahan dalam lukisan, tetapi bukan karena kemampuannya dalam aspek itu. Dia hanya memanfaatkan cheat yang disebut perpustakaan jalan surga. Tanpa ini, tak perlu dikatakan menilai itu. Dia mungkin menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung, bahkan tidak dapat mengidentifikasi apa yang sedang digambarkan. Baiklah, berhenti bersikap sopan. Jangan ragu untuk menegur junior ini ketika kamu bertemu di masa depan. Tidak yakin tentang apa yang dipikirkan Zhang Zuan, Lu Chen berkata dengan santai. Junior? Merasa ditegur? Bai Zun dan Huang Yu hampir menangis. Hek, kita berada di usia yang sama dan kamu menjadi senior dari generasi kakek kami dalam sekejap. Bung, kamu ini terlalu tangguh, katanya. Mengabaikan duo yang sedih, Tuan Lu Chen memandang dengan bingung. Adik, untuk mengikuti Xiao Yu di sini, kamu mungkin tidak di sini untuk bersantai. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu minta bantuan aku? Aku telah mendengar bahwa Master memiliki banyak koleksi buku. Alasan mengapa aku di sini hari ini adalah untuk menemukan beberapa manual teknik budaya Fighter Namdan dan untuk menelusurinya.
Mendengar Tuan Luchan mempertanyakan tujuannya, Zhang Zuan buru-buru menjawab. Tujuan utama perjalanannya di sini adalah ini. Dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Koleksi buku aku cukup luas, tetapi kebanyakan lukisan. Aku tidak memiliki banyak buku tentang teknik kultivasi di sini. Sedangkan untuk mereka yang menggunakan Factor 6 dan aku hanya punya beberapa. Mereka ada di ruang belajar aku. Ayo, aku akan membawa kamu ke sini untuk melihatnya. Mendengar tujuannya, Tuan Luchan mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan berdiri. Tuan tua, ruang kerjamu. Kepala pelayan Pamancang dengan cepat berjalan maju dan bertanya dengan penuh tanya. Penelitian Tuan tua memang memiliki cukup banyak buku edisi terbatas, dan masing-masingnya sangat berharga. Dia tidak pernah mengizinkan orang luar masuk ke ruang kerjanya, dan bahkan Kaisar Zensui diblokir di pintu ketika dia datang sebelumnya. Ada seorang pelayan yang tidak mengetahui aturan dan berlari masuk untuk membersihkan kamar. Pada akhirnya dia dipukuli sampai mati. Inilah tepatnya alasan mengapa studi tentang kediaman Du adalah zona terlarang dalam zona terlarang, dan tidak ada yang berani memasukinya. Namun Tuan Tua bermaksud untuk mendatangkan seorang pemuda yang baru saja dia temui. Meninggalkannya bingung. Alasan mengapa aku tidak mengizinkan orang lain masuk ke ruang belajar aku adalah karena takut mereka akan menimpanya dengan kekasaran mereka. Adik kecil Zhang Zuan adalah rekan sejawat aku dan seorang pelukis ulung. Merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk meminta dia masuk untuk menawarkan kepada aku beberapa petunjuk. Tidak ada alasan bagiku untuk menghentikannya masuk sama sekali. Wajah Tuan Luchan menjadi gelap. Ya, Paman Cheng mundur dengan bingung. Ia mungkin tidak tahu apa-apa tentang melukis, tetapi bahkan ia bisa mengatakan pada titik ini bahwa tidak ada satu kesalahan pun dalam penilaian pemuda itu. Kalau tidak mungkin bagi sikap Tuan Tua untuk melakukan putaran 180 derajat dan bertindak dengan ramah. Ayo kita pergi. Master Luchan memimpin, sementara Zhang Zuan mengikutinya di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ruangan yang luas. Seperti yang diharapkan dari seorang guru yang dipuji oleh Huang Yu. Koleksi buku di ruang kerjanya sangat besar. Semua jenis manual memenuhi rak, dan setidaknya ada ratusan ribu buku di sini. Zhang Zuan merasa seolah-olah telah berjalan ke perpustakaan. Berjalan di antara rak sambil memandang santai. Persis seperti yang dikatakan pihak lain, buku-buku semuanya tentang melukis, dan hampir tidak ada tentang teknik budidaya dan seni bela diri. Mereka yang menggunakan teknik kultivasi ada di sini. Hanya ada beberapa dari mereka. Mereka tertinggal dari belakang ketika aku masih berkultivasi. Guru Luchan memperkenalkan dengan senyum saat dia membawa Zhang Zuan ke sudut ruang belajar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never